hadisnya bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kau ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekarang? Sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu dengan harapan doa ini bisa bermanfaat dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah bina ilma wa husna fahma amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak mau ngetes keingatan kalian. Bapak minggu kemarin itu menjelaskan materi tentang apa? Ada yang ingat? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Ada yang tahu? Konsisten. Terus? Continue. Tidak bolong-bolong. Dan tetap berada di jalan lurus. Jalannya itu jalan Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya istiqomah. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada lagi? Setiap Kamis itu dilakukan setiap berjalan juga ya, betul sekali. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau menjelaskan lebih dahulu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kompetensi inti yang pertama menghargai dan menghayati ajaran berjalannya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, budaya. Jadi dalam pikiran kita hidup dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan berkendaraannya. Sedangkan kompetensi dasarnya menghayati adat bersosial yang baik sesuai ketentuan Islam. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian tahu apa sih itu adab dalam menggunakan bersosial media dari pandangan Islam ataupun dari pandangan umum dan tata cara penggunaan media bersosial. Oke. Jadi, ya, silakan. Itu Mas Malik samanya jatuh. Bisa diambil. Oke. Bapak di sini mempunyai media yang namanya bisa diperhatikan anak-anak? Bisa. Nah, di sini kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini kelihatan kan medianya? Ya di sini. Nah di sini ada media yang Bapak buat yaitu papan belajar. Di sini ada dua kotak yang berisi yang satu mata materi, ini juga mata materi. Di sini Geser. Di sini kita akan belajar tentang menggunakan media sosial. Apa itu media sosial? Ada yang ingat? Aplikasi. Pengertiannya media sosial? Tidak tahu. Alat bantu berkomunikasi secara tidak langsung. Nah, ya seperti itu. Contohnya media sosial. Ini ada gambar-gambarnya ini. Ini apa ini? Jadi Twitternya tadi ada kendala satu Twitternya. Maaf ya. Jadi di sini Bapak akan mengambil kotak yang pertama. Ini isinya materi. Nah, di sini ada
materi tentang media sosial dalam pandangan Islam. Itu ada 6. Yang pertama tabayun. Apa itu tabayun? Cek. Tahu maksudnya? Tahu. Jadi kita ya misalkan nih kita mau mengirim informasi atau pengumuman atau berita, itu harus terlebih dahulu dicek terlebih dahulu agar berita itu fix atau hoax. Jadi seperti itu contohnya. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Tahu maksudnya? Jadi dalam bermedia sosial itu kita harus menyampaikan informasi dengan benar. Nah, sebelum menyampaikan informasi kita harus dicek terlebih dahulu. Tabayun, ya itu dicek terlebih dahulu apakah berita atau pengumuman yang kita upload itu fix atau hoax. Jadi seperti itu. Yang ketiga, larang menebar fitnah, kebencian dan lain-lain. Jadi media sosial itu kan banyak digunakan. Ya Allah ya. Enggak kita ini yang Jadi media sosial itu kan digunakannya banyak ya fungsinya, mulai dari menyampaikan berita, pengumuman dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan seperti menebar fitnah atau kebencian. Jadi contohnya garis Cina namanya. Garis Cina. Ini mempunyai berita Rizkiza. ya mempunyai berita sekolah besok libur. Sekolah besok libur. Nah, dari Cina belum mengecek terlebih dahulu. Terus menyebarkan informasi di grup kelasnya. Nah, itu juga akan menebarkan fitnah. Jadi seperti itu contohnya. Terus yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang tahu amar ma'ruf nahi munkar artinya? Ada yang tahu? Gak ada. Tahu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar menjalankan kebaikan dan tidak melakukan kesalahan. Jadi media ini dilakukan sebaik-baik mungkin ya, yaitu dilakukan dengan kebaikan. Contohnya untuk pembelajaran, hiburan atau refleksi. Hiburan. Ada lagi? Hiburan. Media sosial digunakan dengan kebaikan, contohnya pembelajaran, promosi dan lain-lainnya. Paham kan? Yang kelima, bisa dibaca enggak? Nah, yang tadi buku dijelaskan yang di IG itu ada fotonya Bang Arhan kan? Ya. Bang Arhan. Nah, itu kenapa itu? Lihat komen. Biar komen dijelaskan ya. Ya, itu tidak boleh dalam pandangan Islam. Tapi dia enggak kayak gitu. Itu tidak boleh dilakukan. Enggak kayak gitu. Ya, karena tidak boleh Tapi dia kayak aku kan enggak. bermedia sosial. Ngerti. Dari sini paham? Media sosial dalam pandangan Islam. Paham? Ini paham? Menarik? Ada ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Bapak ini mau punya tim atau SPT? Boleh anak-anak bisa berdiri? Jadi Pak. Ya.
22, 23, tepuk 4. Nah, beri tepuk tangan kepada kalian semua. Oke, bisa dilakukan itu kertasnya. Ini bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Wah, ini ada tata cara menggunakan media. Yang pertama, itu kita belajar dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WA, Telegram, TikTok, maupun Instagram untuk metode pembelajaran online sehingga pembelajaran tersebut tidak jenuh dan ada variasi dan lebih menyenangkan. Oke, yang kedua bisa dibaca Mbak Isina. Yang kedua. Contohnya seperti apa? Itu di WA atau di Instagram? Di WA ya. Diskusi tentang membuat kerja tugas kelompok. Nah, seperti itu ya. Itu tata cara media dalam membuat grup atau sarana diskusi pembahasan. Yang ketiga bisa dibaca Mbak ini. Berbagi informasi penting misalnya dengan tulis link, buat status dan map yang berisi tentang informasi yang berguna. Contohnya kita bikin konten di YouTube tentang media pembelajaran. Nah, lalu kita share di grup untuk semua orang melihat. dari pelajari. Oke, terima kasih. Ayo, selanjutnya Mas Amin. Yang keempat. Memanfaatkan media sosial untuk penyimpanan data seperti video, MTV dan foto. Contohnya seperti kita misal liburan sama keluarga kan biasanya foto-foto buat kenangan gitu ya, biar nggak lupa. Oh iya saya pernah kesini, pernah kesana gitu. Dan juga dalam pembelajaran yang misalkan kita melihat YouTube itu ada video tentang pembelajaran, kita bisa simpan buat menambah ilmu kita agar kita lebih luas. Untuk selanjutnya Mas Malik. Implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Kayak kita bisa menggunakan TikTok ataupun IG untuk hal-hal yang positif seperti jualan baju, mempromosikan dagangan. Dari sini semua paham ya tentang materi ada menggunakan sosial. Oke, kalau sudah paham, nah, bagian dulu. Oke, kalau sudah paham, Bapak mau adakan kuis berhadiah untuk kalian. Bapak sudah paham beneran atau tidak? Jeng-jeng, waktu itu. Jadi di sini aturannya Bapak sendiri yang ambil, nanti Bapak bacakan, hanya ada beserta pilihan hadiahnya. Sudah siap semua? Mulai dari Mas Malik. Soalnya dalam Islam menyebarkan berita bohong di media sosial termasuk perbuatan A. Terpuji, netral, B. Netral, C. Dusta atau hoax yang dilarang, D. Boleh dilakukan asal tidak diketahui. C. Apa? C. Hoax sama termasuk juga dusta. Oke, benar sekali. Terima kasih. Selanjutnya, kuis selanjutnya. Ini kan kayak kuis di itu, tapi hadiahnya nggak mobil
D. Menciptakan suasana yang aman dan damai. Apa saja ya? Pagi. Selanjutnya, tulis selanjutnya. Ini kesenjangan alat ini. Oke, soal selanjutnya. Untuk Mbak Aini, perilaku berikut ini tidak mencerminkan adab bermedia sosial yang baik adalah A. Menghargai pendapat orang lain. B. Menggunakan bahasa yang sopan. C. Menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu. D. Memberikan komentar yang membangun. Apa? menyebarkan Kebencian terhadap orang kelompok lain. tertentu. Oke. Benar sekali. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Rizkina. Yang terakhir. Hah? Sama. Soalnya apa yang dimaksud dengan adab bermedia sosial menurut ajaran Islam? Yang A. Keterampilan menggunakan teknologi dengan cepat. B. Etika dan perilaku baik dalam menggunakan media sosial. C. Cara membuat konten yang menarik perhatian. Belum. D. Teknik meningkatkan jumlah pengikut. Hah? D. Apa? Etika dan perilaku baik dalam menggunakan media sosial. Benar sekali. Oke, selesai semua ya. Dari sini anak-anak ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran media, pembelajaran adab menggunakan media sosial? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan. Nanti yang bisa menyimpulkan dapat peningkatan. Ada dalam bisnisnya media, Gunakan. menggunakan media, terus Terus, yaitu yang pertama kan ada yuk cek atau cek itu, dua, terus Penting untuk menjaga kombinasi yang baik dan positif. yang menjaga kelas, terus menggunakan dengan baik untuk pembelajaran, hiburan, promosi. ya, terus kami. Jadi kesimpulannya itu seperti itu ya. Nah, jadi sudah paham semua ya tentang Sudah. materi adab menggunakan media sosial. Baik. Nah, sebelum itu Bapak mau ngasih PR pada kalian. Tolong kalian deskripsikan manfaat dari aplikasi yang ada di situ. Yaitu aplikasi bermedia sosial ya, antara WA, TikTok, IG, dan Facebook. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekian. Sebelum itu kita akhiri terlebih dahulu pembelajaran pada video ini. Terus semangat belajarnya ya anak. Kalian belajar membuat kunci kita sukses. Dan jangan menyerah dan terus berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu. Oke. Kita akhiri dengan doa. Silakan Mas Fahri yang memimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, mari kita doa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari prakteknya Mas Rofiul sekarang sudah bagus, dari keterampilan membuka pelajaran, kemudian menjelaskan, keterampilan bertanya, mengelola kelas dan menutup pelajaran. Tapi ada hal-hal yang masih kurang seperti ini suara, penekanan pada hal-hal yang penting itu dikerasin lagi. Kemudian tadi udah disebutin ya indikatornya, sudah, oke. Kemudian penguatan verbal dan non verbalnya masih belum ya? Sudah, yang non verbal. Oh iya, ada
Sudah itu saja. Ya, rekomendasi dari saya di medianya ini sangat sederhana, membuat dengan alat yang seadanya, itu pun dibuatnya tadi malam, terus belajarnya ya sambil mengerjakan sambil belajar. Itu sekarang perasaannya sudah lega dan juga merasa penampilan secara lebih bagus dari yang kemarin. Gar, kamu kan punya Salim juga kan? Nilai punya Salim kan? Punya Rehan. Gantiin tuh mas. Nilai Iya observasi.